Di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang dibedah. Dan ini saya tambahkan sedikit ya. Alhamdulillah saya barusan saja hari Jumat yang lalu dari kota Solo. Solo itu kota tempat, dan di Solo itu kami berada di Kertopuran, daerah tempat, dan kami berada di gedung umat Islam ya, itu gedung yang sangat bersejarah, perkembangan umat Islam dekat Keraton Surakarta di Ningrat ya, di kawasan Baluarti. Kami mengadakan bedah buku, diikuti oleh ratusan orang, ada sekitar hampir 300 orang, dan sukses. Dan di kota Solo yang kami tadinya khawatir, wah jangan-jangan kami mendapat penolakan, tidak sama sekali. Justru di sana masyarakat mengeluhkan, mulai dari saya turun di bandara ya, sampai dengan kemudian kami makan sate ya di satu tempat ya, itu semua masyarakat mengeluhkan, bahkan masyarakat minta tanda tangan, minta bukunya kemudian ditandatangani lagi dan lain sebagainya. Dari Solo perjalanan saya jalan darat ke Malang. Alhamdulillah di tengah jalan ketika kami melakukan sholat zuhur, ketika kami berhenti sholat asar, dan hampir sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak akan mengulangi tadi statement-statement yang pertama-tama sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin selaku koordinator non litigasi dari kami. Kemudian ada juga Pak Rizal Fadila, juga sebelumnya tadi ada Pak Azam ya, yang sudah menyampaikan surat, dan kami setelah surat itu diterima kami melakukan konferensi pers ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Unas Gajah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dialah yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE, karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross check dengan penampilan dari Bareskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Bareskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi Statement yang mengatakan 99% ijazah itu palsu, berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu.
palsu juga. Jadi itu yang paling penting. 99,9% ijazahnya palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Duaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang dibuka. Dan ini saya tambahkan sedikit ya. Alhamdulillah saya barusan saja hari Jumat yang lalu dari kota Solo. Solo itu kota tempat, dan di Solo itu kami berada di Kertopuran, daerah tempat, dan kami berada di Gedung Umat Islam ya, itu gedung yang sangat bersejarah, perkembangan umat Islam dekat Keraton Surakarta di Ningrat ya, di kawasan Baluarti. Kami mengadakan bedah buku, diikuti oleh ratusan orang, ada sekitar hampir 300 orang, dan sukses. Dan di kota Solo yang kami tadinya khawatir, wah jangan-jangan kami menerima penolakan, tidak sama sekali. Justru di sana masyarakat mengeluhkan, mulai dari saya turun di bandara ya, sampai dengan kemudian kami makan sate ya di satu tempat ya, itu semua masyarakat mengeluhkan, bahkan masyarakat minta tanda tangan, minta bukunya kemudian ditandatangani lagi dan lain sebagainya. Dari Solo perjalanan saya jalan darat ke Malang. Alhamdulillah di tengah jalan ketika kami melakukan sholat zuhur, ketika kami berhenti sholat asar, dan hampir sampai di kota Malang kami berhenti di rest area di masjid. Masyarakat rata-rata itu menunggu ya hasil ini, dan mereka melakukan apresiasi dan mereka menyampaikan salam kepada semua teman-teman tim hukum ya. Karena waktu itu saya hanya bersama Dr. Tifa dan saya bersama Pak Refli Harun ya, juga bersama teman yang lain. Ada satu teman lain lagi. Alhamdulillahnya sampai Malang. Kenapa saya ini penting ya? Malang malam sebelum kami datang, kami mendapat kabar bahwa sekelompok orang melakukan persekusi. Sekelompok gerombolan orang melakukan, padahal itu adalah ceramah keagamaan yang tadinya dilaksanakan oleh Gus Nur. Kemudian ada Gus Raymond, ada juga Gus Arif. Itu dibubarkan, dijaga oleh mereka pada malam hari itu. Jadi nggak boleh. Ini jahat sekali. Ini benar-benar jahat. Padahal kami sudah mendapat izin. Ya, akhirnya malam hari itu juga kami ke Polres dibantu salah satu kuasa hukum yang lain ya, gitu. Jadi kita itu kompak sebenarnya. Tim kita sama-sama hanya bergerak sendiri-sendiri ya. Kami kemudian sampai kepada Polres dan kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sah. Alhamdulillahnya ini yang harus diketahui ya, karena narasi yang beredar kami dibubarkan. Pagi harinya alhamdulillah kami melangsungkan acara itu dengan sukses dan lancar banget di salah satu gedung, salah satu hotel yang ada di sana, tempat yang sama yang kami rencanakan. Jadi artinya apa? Perjalanan di Solo, Malang, dan alhamdulillah sudah kembali ke Jakarta ini semua lancar. Dan yang paling penting yang saya tambahkan adalah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya, dan juga teman-teman yang lain ya, Pak Azam dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai. Kenapa? Apa yang mereka ancamkan ya, mereka kemudian mendesak-desak Polda Metro Jaya, itu sama sekali tidak benar ya, itu melanggar hukum. Apalagi saya langsung ingat ketika seorang perempuan di sana ya, itu mengancam akan melakukan tindakan dengan melakukan porno. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, khususnya di pasal 4 ayat 2. Saya kebetulan adalah narasumber juga di undang-undang itu ya, gitu, ketika sebelum menjadi anggota DPR. Itu adalah tindakan yang melakukan porno aksi. Porno aksi adalah bagian dari pornografi, dan itu kalau diterus-teruskan itu bisa menjadi tindakan asusila nantinya ya. Tahu nggak gambarnya asusila? Asusila tuh kayak gini nih. Ini asusila ini. Seperti apa? Ini asusila. Asusilo. Asusilo. Oh. Itu ya. Apa itu? Jadi mereka mau asusilo. Anjing ya, duduk bersila. Ya. Jadi kita tolak keras. Ayo rakyat Indonesia ya, jangan biarkan mereka melakukan tindakan porno aksi dan asusila semacam ini. Ya. Dari asu. Ya, dimulai ini. Jadi mohon maaf sudah
azan. Jadi kita sampaikan kami melakukan tindakan yang terstruktur dan terukur. Kami sampaikan surat dan insya Allah kami mohon doa restunya rakyat Indonesia. Mari kita teruskan masalah ini di Barreskrim dan kemudian yang ada sampai pengadilan di Barreskrim. Tapi yang sesuai dengan ada yang himbauan dari semua termasuk mantan Kabar Eskrim yang ada di Polda Metro Jaya harus di SP3 kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Salinan dapat dari KPU itu dikasih tadi Pak? Salinan dari KPU dikasih. Jadi kabar bohong ya. Kalau ada orang-orang yang ke Irwasum tadi. Oh iya, itu nanti akan kita berikan sebagai salah satu novum. Oke. Nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya. Jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini ya. Ini juga kita lampirkan. Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada sekarang Bang Mendy dulu.